agak-agak pilek dan juga sakit karena yang dimana tidak bisa membuat situasi ya berikutnya lanjut mimpi si Dano oke. Oke, teman-teman Mencanisa seperti biasa ya ingin menyampaikan hal yang lebih luar biasa tapi tidak bisa karena terhalang kamera ya, dan gue juga sama paham juga teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi pun tahu bahwa mereka ingin tapi mereka tidak memiliki fasilitasnya, tapi ya kita harus mencoba dari awal dan juga kita tahu bahwa kebenaran itu harus diungkapkan, tidak semena-mena yang namanya radikalisme atau anarkisme atau penghancuran ketika saat demonstrasi itu adalah suatu perkara yang dimana menghancurkan, padahal sesungguhnya itulah bukti dari kita mencintai. Kenapa begitu? Karena dalam suatu keberhasilan, suatu kesuksesan harus ada pengorbanan, dan bukan berarti aku membenarkan ya suatu pembunuhan, suatu kejadian yang dimana itu harus menjadi kesadaran untuk seorang pemerintah yang dimana pola pikirnya tuh harusnya udah di luar kotak gitu, bukan malah di bawah kotak. Maksudnya apa? Jadi pola pikir rakyat tuh simpel. Jadi kalau mereka janjinya ditepati, dilaksanakan, bukan hanya dibicarakan di ruang publik dengan suara keras, hebat, dan juga mampu untuk menaikkan adrenalin strategi dalam emosi mencapai yang namanya situasi yang diinginkan oleh seorang pemerintahan. Namun gue juga sadar kok bahwa itu emang gak baik, gak benar. Apa sih yang gue bicarain? Ya, yang gue bicarain itu adalah sebuah persatuan di sila ketiga Pancasila dalam seorang pandangan rakyat mahasiswa, yaitu persatuan yang berhasil untuk membuat seorang dewan perwakilan rakyat, seorang pemerintahan sadar bahwa seberapa hancurnya negara ini, seberapa terpuruknya keadaan sekarang ini hanya gara-gara orang-orang yang tidak menginginkan yang namanya ketentuan. Apa itu ketentuan? Sebuah persyaratan waktu yang dimana mereka harusnya sadar gitu kalau emang udah waktunya ditinggalkan, udah waktunya hilang, ya biarkan. Untuk apa menyogok DPR sampai kasih tunjangan bermiliar-miliar, gaji yang sangat melimpah. Ya gue emang gak bisa berbuat apa-apa, emang begitulah. Gajinya emang banyak gitu, puluhan juta. Gak perlu juga gue untuk membandingkan dengan Rusia, Singapura, Cina, dan negara-negara maju, karena gue sadar dengan adanya situasi statistik perbedaan yang jauh itu Indonesia jauh dari kata maju. Betul? Kalau kalian gak percaya ya udah cek aja gitu, berapa kali lipat UMR gaji DPR Indonesia, ya berapa kali lipat gaji DPR Indonesia dibandingkan dengan UMR dengan negara-negara Singapura, Cina, dan juga berbagai negara maju ya. Kalau kalian mau mencari tahu, jangan juga, gue juga nggak yakin itu bakal tonton sampai 3 menit seperti ini. Persatuan yang dimana terus dilakukan agar menyadarkan situasi yang memang sangat-sangat membatasi dan juga tidak bisa diatasi. Dan caranya ya demokrasi, demo anarkis, tidak bagus, tidak baik, tidak benar, hanya akan terjadi ketika para pemerintahan tidak mendengarkan kita sama sekali. Bang Ferry adalah sebuah inspirasi gue sendiri, karena memang benar yang membakar itu bukanlah rakyat. Kita hanya membakar secara kenyataan, tapi kita hanya membakar secara hayalan. Kenapa hayalan? Karena itu adalah bukti untuk menimbulkan yang namanya kesadaran akan kebenaran. Sedangkan DPR yang mulutnya tidak bisa untuk disekolahkan, mereka membakar secara perlahan dan juga membuat api semakin besar. Perlu diingat, api yang besar itu akan langsung dipadamkan, dan api yang kecil yang mereka tanamkan pada diri kita dan juga rakyat itu berkobar seakan-akan adalah hal yang ingin
dihancurkan. Itulah bukti bahwa 17+8 harus dilakukan, karena butuh apa lagi buat lu semua yang menjabat harus sadar. Gue bukan siapa-siapa, gue hanyalah menyampaikan aspirasi. Gue juga gak peduli ditonton atau enggak, karena ini adalah sebuah motivasi dalam diri gue sendiri agar sadar bahwa negara ini penting untuk dijaga dan juga dilindungi. See you next time, bye bye, dadah teman-teman semua.